Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan video analisis studi kasus yang berjudul Perbandingan Institusi Indonesia dengan Singapura dan dalam penanganan korupsi. Next. Yang pertama adalah korupsi dan kelembagaan. Korupsi dapat berarti penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Korupsi merupakan bagian dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Menurut North, kelembagaan adalah batasan-batasan yang dibuat untuk membentuk pola interaksi yang harmonis antara individu dalam melakukan interaksi politik, sosial, dan ekonomi. North mengartikan kelembagaan sebagai sejumlah peraturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, kelompok, atau komunitas yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Next. Selanjutnya ada sejarah lembaga korupsi Singapura. Ini bermula dari pemerintahan yang melakukan praktik korupsi dengan berbagai bentuk dan modus operasinya. Pemerintah Singapura ini membentuk suatu badan pemberantas korupsi di bawah kepolisian Singapura. Dengan tertangkapnya pejabat kepolisian Singapura yang dikarenakan kasus yang diterima suap mengawali adanya ketidakpercayaan dari institusi pemberantasan korupsi kepada kepolisian. Maka terbentuklah Corrupt Practice Investigation Bureaucrat. Di bawah pimpinan Lee Kuan Yew, beliau memproklamir perang terhadap korupsi. Beliau menegaskan no one, not even top government official, and immune from investigation and punishment for corruption. Tekad ini didukung dengan disahkannya Undang-Undang Pencegahan Korupsi, The Prevention of Corrupt Act, yang diperbarui pada tahun 1989 dengan nama The Corruption Act. CPIB ini diberikan wewenang seluas-luasnya untuk menggunakan semua otoritas dalam memberantas korupsi dengan dukungan publik. Next. Selanjutnya, sejarah lembaga korupsi di Indonesia. Indonesia memiliki lembaga sebagai pemberantas korupsi yaitu KPK. KPK didirikan pada tahun 2002 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Sebab beliau melihat bahwa institusi kejaksaan dan kepolisian dinilai tidak mampu untuk menangkap koruptor. Pendirian KPK berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pedoman KPK dalam melaksanakan tugas berasal dari 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Next. Selanjutnya ada penanganan korupsi di Singapura. Penanganan tindakan korupsi ini dilakukan oleh pejabat negara maupun swasta yang ditangani oleh lembaga bernama CPIB. Singapura menyebut korupsi adalah tindakan menerima, meminta, atau memberi gratifikasi apapun sebagai bujukan atau hadiahnya. Ada banyak bentuk gratifikasi, mulai dari uang, tindakan seks, properti, janji, dan layanan. Di Singapura sendiri, regulasinya ada 2, yaitu Prevention of Corruption Act dan KUHP Singapura. Hal ini dikarenakan latar belakang Singapura adalah sebuah negara bisnis atau negara dagang. Next. Selanjutnya adalah penanganan korupsi di Indonesia. Dalam perkembangannya, Indonesia menjadi sorotan berbagai negara di belahan dunia sebagai salah satu negara yang patut diperhitungkan untuk penanaman modal atau investasi. Dengan perkembangan ekonomi ini, secara tidak langsung juga menarik perhatian bagi para pencari kekuasaan yang cenderung berorientasi pada keuntungan atau profit-oriented bagi kepentingan pribadi. Maka bukanlah suatu hal yang mengejutkan lagi jika korupsi merajalela. Indonesia menghadapi banyak persoalan internal sehubungan dengan reformasi di bidang politik dan sistem pemerintahan, tidak terkecuali reformasi birokrasi publik di dalam lingkaran persoalan korupsi. Menurut pakar teori kelembagaan, James Robinson menyebutkan bahwa terdapat 4 jenis institusi. Salah satu institusinya adalah lembaga yang efisien yang merajuk pada 2 sifat, yaitu sifat positif dan negatif. Next. Selanjutnya adalah kajian teoritis, di mana ekonomi kelembagaan adalah struktur ekonomi yang lebih kompleks dari ekonomi murni. Apabila berbicara ekonomi murni, maka akan mengacu pada institusi secara abstrak, seperti institusi negara yang terdapat pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan jika berbicara institusi dalam political economy, maka berbicara tentang jenis institusi yang lain. Institusi dibentuk oleh manusia dan membentuk pola interaksi yang berbeda antara masyarakat dengan masyarakat lainnya.
NER mempelajari hubungan pertumbuhan ekonomi antara negara yang maju dengan negara berkembang dan adanya hubungan pertumbuhan ekonomi dengan the rule of law dan regulasi yang ada di negara tersebut yang berhubungan dengan korupsi property right dan kualitas pemerintahan birokrasi di negara tersebut yang ditentukan oleh kualitas institusi negara tersebut. Next. Teori kelembagaan, di mana memiliki 3 disiplin ilmu sosial yaitu ekonomi, sosiologi, dan politik. Analisis mengenai institusional muncul pada akhir abad ke-19 yang muncul mempengaruhi atau mengkritik teori neoklasikal ekonomi. Teori ekonomi kelembagaan adalah bagian dari ilmu ekonomi politik, turunan dari ilmu ekonomi, turunan dari ekonomi pembangunan yang menggabungkan ilmu ekonomi, sosiologi, dan politik. Tokoh pemikir kelembagaan lama yaitu Thorstein Veblen yang dianggap sebagai bapak ekonomi kelembagaan, di mana Thorstein Veblen ini dipengaruhi oleh pemikiran Marxism dan dianggap paling berjasa dalam mengembangkan aliran ekonomi politik kelembagaan. Di mana menurut Veblen, teori-teori klasik dan neoklasik sama-sama memiliki bias di mana terlalu menyederhanakan fenomena-fenomena ekonomi dan mengabaikan peran aspek non-ekonomi. Selain itu ada istilah yang disebut oleh Veblen sebagai absentee ownership, itu adanya pengusaha yang ingin memperoleh keuntungan dengan sangat besar tapi tidak melakukan banyak usaha. Yang selanjutnya adalah adanya faktor lembaga dalam negara memiliki pengaruh yang sangat besar dalam struktur politik dan sosial. Apabila struktur kelembagaan di dalam negara buruk, maka sektor ekonomi yang menjadi pokok kebutuhan manusia tidak akan berjalan dengan baik. Next. Selanjutnya ada teori kelembagaan baru. Teori kelembagaan baru ini memiliki pendekatan neoklasik, yaitu Douglas North mengatakan bahwa institusi adalah lembaga yang bersifat memaksa dan memiliki norma yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjadikan masyarakatnya lebih aman. Kelembagaan ini menurut North dapat mengurangi unsur ketidakpastian dalam ekonomi, yaitu dengan adanya institusi yang terstruktur yang akan mudah menyelesaikan permasalahan secara lebih terkoordinasi. Disebabkan dengan adanya koordinasi dari para aktor yang terstruktur, maka akan mengatasi masalah yang serius yang ada dalam negara tersebut. Untuk mengatasi masalah yang ada, North memberikan saran untuk memperbaiki institusi tersebut dan membuang orang-orang yang sering membuat onar. Teori kelembagaan ini juga mengatakan bahwa institusi merupakan set of form yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan perekonomian suatu negara. Sehingga untuk mengatasi permasalahan yang ada di pasar diperlukan institusi dan aturan yang baik. Next. Selanjutnya ada analisis korupsi Singapura. Citra Singapura sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia tercoreng pada penghujung 2017. Menyusulnya terungkap skandal yang melibatkan salah satu badan usaha milik negaranya, yaitu Keppel Offshore and Marine atau Keppel ONM. Keppel ONM ini merupakan perusahaan pembuat anjungan pengobaran minyak lepas pantai terbesar di dunia, di mana Keppel ini sepakat membayar denda sebesar 422, juta dolar kepada otoritas Brazil, Amerika, dan Singapura. Pembayaran ini dilakukan untuk menghindari sidang pengadilan kriminal setelah perwakilan Keppel ONM mengaku bahwa menyuap pejabat Brazil sebesar 55 juta US dollar. Dana tersebut digunakan untuk memenangkan 13 kontrak bagi 2 perusahaan minyak plat merah Brazil, yaitu ada Petrobras dan CT Brazil. Next. Selanjutnya adalah analisis kasus korupsi di Indonesia. Kasus mantan Ketua DPR Setia Novanto yang divonis 15 tahun penjara dan denda 500 juta. Setia Novanto dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi proyek pengadaan EKTP yang ditaksir merugikan negara hingga 2,3 triliun. Dalam penanganan kasus ini, Setia Novanto di meja hakim terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Next. Selanjutnya adalah dampak korupsi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah kesejahteraan umum negara yang menurun, adanya sikap demokrasi yang menurun bahkan hilang, menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Pada institusi pemerintah yang memiliki angka korupsi rendah, layanan publik cenderung lebih baik dan lebih murah,
Korupsi berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak, penurunan pembangunan ekonomi. Next. Selanjutnya ada CPI Korupsi Indonesia dan Singapura. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi tahun 2020 yang dirilis oleh Transparency International, Indonesia mendapatkan skor 37 dan menempati ranking 102 dari 180 negara yang disurvei. TI memberikan skor mulai dari 0 yang berarti sangat korup dan 100 yang berarti sangat bersih. Walaupun Indonesia turun menjadi 37, skor ini masih lebih baik dari beberapa negara ASEAN. Namun, masih kalah jauh dibandingkan Singapura yang memiliki peringkat 3 dengan skor 85. Menurut survei juga pada tahun 2019, Indonesia memiliki skor 40 dan pada tahun 2020 turun menjadi 37. Hal ini dikarenakan lemahnya hukuman, aturan terkait korupsi yang berubah-ubah, dan sistem yang mengakar di parpol. UU Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor nomor 31 tahun 99 dan nomor 22 tahun 2001 terus saja dipreteli dan hukumannya terus diringankan. Ditambah lagi dengan adanya program pengurangan hukuman atau remisi, jika pemberlakuan hukuman terus saja seperti ini, maka akan sulit bagi Indonesia untuk memperbaiki indeks persepsi korupsinya. Next. Selanjutnya, perilaku koruptor Indonesia yang membuat institusi mengalami kegagalan. Dalam permasalahan ini, menurut Douglas North, ada yang disebut dengan formal dan informal institution. Formal institution itu seperti property rights, statutory law, normative law public, and social financial regulation. Sementara informal institution termasuk diantaranya adalah culture yang dianut oleh masyarakat ya Indonesia, yang dimana contohnya seperti misalnya dalam budaya sistem suap Indonesia yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan Singapura. Ini disebabkan karena rendahnya penanganan korupsi dalam instansi pemerintahan di Indonesia. Selain itu, yang termasuk ke dalam informal institution adalah value, behavior patterns, religions dan belief, social trust, dan mental models. Dalam mental models ini, seperti ketika pejabat Indonesia sudah melakukan tindakan korupsi, ditangkap oleh KPK, mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa malu dan bersalah sedikit pun. Hal ini dikarenakan yang pertama itu sumber daya manusia yang duduk di lembaga perwakilan itu tidak bagus, yang kedua kurangnya etika dan moralitas pejabat tersebut, dan ketiga adalah terjadi kompetisi yang tidak fair, maksudnya kapitalis seperti pebisnis mendekati para politisi sehingga bisa melobi dan akhirnya memenangkan kompetisi tersebut. Next. Kelemahan teori ekonomi kelembagaan dan new institutional economy. Yang pertama adalah walaupun Veblen mengkritik teori neoklasikal, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengkonstruksi ekonomi tersebut cara yang lebih baik. Yang kedua, teori kelembagaan ini apabila tidak diimplementasikan dengan baik, maka orang-orang yang berada dalam lembaga tersebut akan tetap berbuat sesuka hatinya dan membuat institusi negara kembali menjadi buruk. Sehingga karakteristik dari ekonomi kelembagaan ini adalah kritik terhadap neoklasikal ekonomi. Ekonomi kelembagaan melihat neoklasikal terlalu disederhanakan, maksudnya hanya mencapai titik keseimbangan, sedangkan teori kelembagaan itu hanya melihat bahwa permasalahan dan fenomena yang ada di dunia itu sangat kompleks. Selanjutnya menggabungkan beberapa ilmu, sosiologi, ekonomi, politik, dan psikologi. Pembangunan ekonomi di suatu negara dapat dikontrol oleh negara, tapi yang mengisi pemerintahan itu harus memiliki pengetahuan, karena dengan pengetahuan seseorang itu mampu menganalisis suatu kebijakan yang tepat. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan studi kasus ini, dapat dilihat bahwa institusi negara Indonesia masih rendah dibandingkan negara Singapura. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang ada di lembaga tersebut. Selain itu, permasalahan internal yang ada dalam lembaga seperti tidak adanya transparansi dan akuntabilitas ketika memutuskan suatu kebijakan, sehingga membuat instansi tersebut menjadi buruk dan hanya tempat bagi para aktor kepentingan untuk mencapai kepentingannya. Hal ini pun berdampak banyaknya penyelewengan kekuasaan yang menyebabkan bertambah banyaknya kasus korupsi dan pencucian uang di kalangan birokrat. Berbeda halnya dengan Singapura yang mengatasi korupsi yang lebih baik dari Indonesia yang mengutamakan keadilan dan hukum yang berlaku di negaranya demi menjamin keamanan dalam negaranya. Maka dari itu, orang-orang yang duduk di pemerintahan Indonesia itu harus lebih mengutamakan kepentingan rakyat, berupaya berkomitmen dan bertanggung jawab ketika menjalankan tugas, serta
menciptakan lembaga politik di Indonesia mesti menciptakan set of firms baik di lembaga formal maupun informal dan berbenah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Next, itulah yang dapat kami sampaikan mengenai studi kasus kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.